Di sini saya mau ngomong suatu hal yang semua orang tahu sih sebenarnya. Semua orang tahu, tetapi disepelekan. Ya, kita nggak usah ngomongin ilmu yang tinggi-tinggi, gitu kan? Ilmu yang spiritual yang macam-macam dan lain-lain. Ya, ini yang paling tinggi. Ya. Justru yang paling tinggi itu adalah bagaimana kita, ya kan? Nyembulih wong tuwa, itu kalau bahasa Jawanya, ya. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu. Ini teman-teman yang perlu teman-teman tahu bahwa orang tua ibu, ya kan, kita, ya, yang laki-laki, khusus yang laki-laki ini, ridhonya kita itu berada di seorang ibu. Jadi ridallahu biridal walidain. Kalau ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Apalagi kalau di Jawa itu adalah pangeran katon, Gusti atau Tuhan yang nyata untuk kita itu adalah ibu, gitu loh. Ibu, terutama ibu, ya. Bapak juga, tapi ini yang paling lebih karena ibu, karena kita hidup menuju dunia ini melalui kandungan ibu. Makanya kenapa ibu kita disebut sebagai Tuhan yang nyata. Jadi seperti itu, Tuhan kita yang nyata. Jadi berdosa, sangat-sangat berdosa bagi orang yang dia sudah mulai dewasa, ya kan, melancong gitu kan, keluar daerah untuk mencari uang katanya, pergi ke luar negeri untuk bekerja mencari uang dan lain-lain. Tetapi di sana ternyata mendapatkan seorang pasangan hidup, ya kan, yang tujuannya katanya adalah untuk membahagiakan orang tua katanya. Tetapi setelah mengenal pasangan hidupnya, mereka lupa kepada orang tuanya. Kalau sampai seorang terjadi hal seperti itu, disitulah Tuhan tidak akan ridho. Kalau Tuhan tidak ridho terhadap apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu hari ini dapatkan, kalau kamu melupakan orang tuamu, di situ banyak sekali masalah. Banyak sekali masalah mendatangi. Jadi kebanyakan seorang orang itu selalu bilang seperti ini, nggak sempet menengok orang tua karena pekerjaan banyak, nggak sempet karena punya keluarga, nggak sempet karena ada kesibukan A, B, C, E, dan D. Rata-rata manusia lupa dengan orang tuanya, ya kan? Sudah punya pekerjaan, saking sibuknya, jangankan kok 1 tahun 2 tahun gitu kan, bahkan bertahun-tahun nggak pernah mau mendatangi orang tuanya. Jangan kau siksa orang tuamu dengan kerinduan yang sangat. Ketika engkau menyiksa ibumu dengan kerinduan yang sangat, disitulah masalah besar terhadap diri Anda. Wajar kalau hidup Anda hutangnya banyak, masalah banyak, dan datang bertubi-tubi dan lain, karena Anda tidak pernah mendatangi ibu Anda, gitu loh. Tidak pernah mendatangi ibu Anda. Nah, inilah sebabnya. Kalau Anda melupakan ibu Anda, bayangkan, ya udah, siap-siap aja hidup Anda benar-benar banyak masalah dan susah sulit gitu. Bersyukurlah Anda yang punya ibu, segera pulang kan, gitu kan. Apalagi sudah jelas di situ janji Tuhan bahwa al jannatu tahtal aqdamil ummahati. Jadi kesuksesan seseorang itu terletak di telapak bawah kaki ibu. Maksudnya apa? Bahagiakan ibumu, gitu loh. Jangan kau siksa. Jangan kau siksa dengan apa? Dengan kerinduan yang sangat. Nah, ini fenomena yang sangat terjadi dan sangat-sangat munafik sekali orang ngomongin ilmu spiritual tinggi-tinggi, ngomongin ilmu kesaktian tinggi-tinggi dan lain-lain, tetapi bagaimana keadaan ibunya? Bagaimana ibunya setiap hari engkau nggak tahu? Coba dong, nanti kalau pulang ke rumah ibu, ketika ibu lagi tidur, pandang wajahnya, nangis Anda. Kalau Anda bertanya, Mas Yunus gimana? Ibu saya ajak ke rumah saya, rumah lama saya bongkar supaya dia apa? Supaya apa? Dia supaya mau, gitu loh.
supaya mau, karena dia ibu saya umurnya 77, kalau dibiarin di rumahnya sendiri, sedangkan kakak-kakak saya itu waduh jangan. Kakak saya itu ini saya ngomong ini nggak apa-apa, mereka lupa dengan ibunya. Mereka lupa dengan ibunya, ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jangankan kok berkunjung ke rumah menengok ibunya gitu loh. Nelpon aja tidak mau gitu loh. Nah itu urusan masing-masing ya. Akhirnya apa yang terjadi? Hidupnya susah teman-teman. Hidupnya susah, banyak masalah, usaha juga seperti ini. Karena apa? Lupa dengan ibunya. Dan Anda itu wajib menafkahi ibu. Ya, kalau Anda pernah mondok nyantren, ya kan, di kitab fikih 8 asnaf, ada 8 asnaf. Jadi orang yang wajib disodakoin gitu loh. Yang pertama apa? Apakah anak yatim? Tidak. Apakah ada duafa? Tidak. Apakah fakir? Tidak. Tapi orang tua, ibu itu yang wajib disodakoi. Yang pertama, bapak ibu gitu loh. Nggak ada ceritanya anak yatim ditaruh di nomor 1, nggak ada. Yang nomor 1 tetap ibu gitu loh. Itu seperti itu. Wajib Anda menafkahi ibu Anda gitu loh. Jangan ini saya ingatkan lagi. Jangan disiksa dengan kerinduan yang sangat. Kemarin ini, mohon maaf ada yang saya singgung ya. Kemarin ketika RK Laku nih, ketika RK Laku ada satu peserta. Ada yang Mas Surta bilang kepada saya, Mas Yunus saya kepengen ditarot. Oke baik, nanti ada waktunya. Setelah kita ngobrol-ngobrol ternyata teman-teman dia punya orang tua yang sakit gitu loh. Tapi sayang keluarganya, anaknya tidak ada yang menunggu orang tuanya. Padahal setiap minggu harus ke dokter. Padahal setiap hari harus minum obat. Itu anaknya nggak ada yang di rumah. Akhirnya apa teman-teman? Saya nggak mau disuruh buka tarot. Tapi tak bilang, percuma saya buka tarot. Ini nanti ujung-ujungnya sama dengan apa yang tak ucapkan. Ibu Anda sakit bukan karena penyakit. Ibu Anda sakit bukan karena makanan. Ibu Anda sakit, orang tua Anda sakit karena menahan rindu dan ngenes. Kenapa? Karena anak-anaknya di masa tuanya tidak ada yang menunggui. Sama. Kakak-kakak saya juga gitu. Di masa ibu saya usia 77 tahun ini yang jauh-jauh itu, jangankan kok datang setahun 2 tahun, nelpon aja nggak pernah. Ini apa? Ini adalah bukti bahwa anak durhaka. Ya makanya hidupnya susah mereka. Ya saya cuma bilang seperti ini, ya syukur gitu loh. Karena apa? Menafkahi seorang ibu itu wajib gitu loh. Karena itu sodakoh. Sodakoh itu wajib. Saya kenapa sekarang ini bilang menggebu-gebu? Saya adalah orang yang paling nggak suka dengan orang yang menelantarkan orang tuanya. Saya orang yang paling nggak suka melihat orang tua yang ditelantarkan anaknya, nggak dinafkahin. Akhirnya apa? Tak ingatkan, alhamdulillah. Peserta Laku langsung ikut mobil kami dan sempat nginep satu hotel dengan kami. Akhirnya pulang ke rumahnya dan sekarang dia sudah sungkem. Dia berjanji mau ngopain ibu. Jangan berpikir uang. Uang itu datang ketika Anda mau ngopain ibu sampean, orang tua sampean mau, ya itu seperti itu. Dan ingat, orang tua itu ada 3 teman-teman, 3 macam orang tua. Yang pertama adalah orang tua bapak ibu kita yang melahirkan kita, itu orang tua kita. Yang kedua, orang tua yang memberikan anaknya kepada kita, berarti siapa? Mertua. Yang ketiga, orang tua yang menunjukkan jalan hidup kita, guru kita. Nah ini. Jadi ada 3 macam. Nah itu seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan untuk Anda. Saya harap teman-teman yang melihat video ini sadar kalau orang tua itu luar biasa sekali. Orang tua kita itu menjadikan kita seperti ini. Ayo kita sadar, kita bahagiakan ibu kita, bahagiakan orang tua kita, datangi mereka, buat mereka senyum, peluk dan lain-lain. Kalau mau cepat hidupnya sengsara, bisnisnya rusak dan lain-lain, telantarkan ibu Anda. Oke? Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman, hanya sekedar mengingatkan, nggak perlu ngomong ilmu spiritual yang jauh-jauh, yang bla 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 bla. Yang penting orang tua saja. Kalau orang tua sudah meridhoi, udah semuanya kena.
Itu seperti itu ya teman-teman. Oke, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semua kebenaran hak milik Tuhan. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam, Assalamualaikum. Namo Buddhaya, salam sejahtera.